Shalom Bapak Ibu. Selamat pagi semuanya. Kita sungguh bersyukur buat semua yang Tuhan sudah lakukan ya. Ini tengah tahun Bapak Ibu ya. Dari bulan 1 sampai bulan 6, ini sudah pertengahan mau menjelang akhir bulan 6. Kita melihat sungguh pekerjaan Tuhan, penyertaannya, janjinya, sumpahnya, semua Tuhan sudah beri. Tapi ada bagian kita yang kita harus lakukan Bapak Ibu. Dan Tuhan itu berkata, bagian kita cuma berapa sebenarnya Bapak Ibu? 0,00. Kalau bisa nolnya banyak gitu ya. Satu Tuhan yang 99,99999%. Ya karena itu adalah janjinya, itu adalah sumpah Tuhan Bapak Ibu dalam hidup setiap kita. Hari ini kita mau belajar tentang telinga yang mendengar dan mata yang melihat Bapak Ibu. Di Amsal 20 ayat yang ke-12 berkata, Tuhan telah memberikan kepada kita telinga untuk mendengar dan mata untuk melihat. Jadi pergunakanlah itu. Di dalam terjemahan lain The Message berkata, telinga yang mendengar, mata yang melihat, itu adalah perlengkapan dasar yang kita terima dari Tuhan Bapak Ibu. Jadi itu adalah perlengkapan dasar. Tuhan sudah sediakan semua alatnya. Siapa di sini yang punya mata? Yang punya telinga? Jadi Tuhan sudah berikan lengkap dalam hidup kita, amin. Perlengkapannya Tuhan sudah sediakan bagi semua kita. Hanya tinggal bagaimana kita menggunakannya. Kuncinya adalah bagaimana kita menggunakannya Bapak Ibu. Saya sempat lihat satu klip Bapak Ibu, di mana ada bayi yang dia nggak bisa dengar. Terus dikasih alat bantu dengar Bapak Ibu. Terus waktu dia mulai dikasih alat bantu dengar, dan waktu dia mendengar pertama kali suara mamanya, dia langsung noleh ke mamanya. Dan dia nangis, dia ketawa Bapak Ibu. Karena itu pertama kali dia dengar suara mamanya. Dan saya percaya setiap kita yang ada di tempat ini, kita ini diberikan kesempurnaan jasmani Bapak Ibu sama Tuhan. Ya kita bisa mendengar, kita bisa melihat Bapak Ibu. Dan yang bagian Tuhan adalah Tuhan sudah memberikan. Bagian kita menggunakan bagaimana supaya mata dan telinga ini kita pakai untuk melihat dan mendengar dan menyelesaikan semua yang Tuhan sudah beri Bapak Ibu. Tapi itu adalah bagaimana cara kita mendengar Bapak Ibu. Slide yang kedua selanjutnya. Telinga yang mendengar adalah jalur menuju hati. Di 2 Samuel 23 ayat yang ke-15 sampai 16 berkata, lalu timbullah keinginan pada Daud dan ia berkata, sekiranya ada orang yang memberi aku minum air dari perigi Betlehem yang ada di dekat pintu gerbang. Lalu ketiga pahlawan itu menerobos perkemahan orang Filistin. Mereka menimba air dari perigi Betlehem yang ada dekat pintu gerbang. Mengangkatnya dan membawanya kepada Daud. Tetapi Daud tidak mau meminumnya, melainkan mempersembahkannya sebagai korban curahan kepada Tuhan. Mendengar itu tidak sama Bapak Ibu dengan mendengarkan. Kalau mendengar itu hanya hear gitu ya. I can hear you gitu ya, dari jauh gitu. Tapi kalau mendengarkan itu listen Bapak Ibu. Bahkan ada lagu-lagu yang berkata listen to your heart gitu-gitu ya, mendengarkan apa yang ada di hatimu gitu ya. Dan Triwira ini menangkap apa yang ada di dalam hati Daud. Bukan hanya mendengar hari itu, mendengar itu cuma keinginan
apa sih ini Bethlehem ini sedang dikuasai oleh Filistin hari itu. Dan tiba-tiba Daud berkata, aku rindu dengan air dari perigi Bethlehem. Dan hari itu, Bapak Ibu, Triwira ini bukan cuma mendengar Daud yang berkata, itu cuma keinginan biasa. Itu cuma celetukan seorang Raja Daud, Bapak Ibu. Itu cuma celetukannya Daud dan gak bertindak apa-apa. Saya juga gak yakin sih Bapak Ibu kalau saya tiba-tiba diam-diam ngomong di klinik mungkin ya atau di Hancin terus saya ngomong gini, enak ini ya kayaknya ya bakso Pak Jo di Surabaya atau bakso apa di Surabaya. Saya juga gak yakin Bapak Ibu celetukan saya terus tiba-tiba ada yang gojekin ya, nggak mungkin gojekin ya, ngirimin ya, mesenin dari sana ya, belum tentu Bapak Ibu. Tapi hari itu ada 3 Triwira yang mendengarkan dengan hati Bapak Ibu, celetukan dari Daud ini. Yang ditangkap oleh 3 Triwira ini bukan cuma keinginan biasa, tetapi yang didengar oleh 3 Triwira ini adalah kerinduan hati Daud yang paling dalam Bapak Ibu. Bahkan dalam mungkin terjemahan lainnya berkata, Daud itu berkata dengan sangat rindu. Dia sangat kangen dengan kampung halamannya. Ya. Dan di perigi Bethlehem itu, air itu adalah tempat di mana dia minum air di kampung halamannya saat dia selesai menggembalakan domba-domba. Tapi yang kedua, menurut saya mungkin Bapak Ibu, dia tidak rela Bethlehem itu dikuasai musuh Bapak Ibu. Dia tidak rela Bethlehem dikuasai oleh Filistin. Dan waktu mungkin dia minum air dari Bethlehem, dia sambil berkata, aku mau tanahku ini kembali menjadi milikku, kembali menjadi milik Tuhan. Atau juga dia kepingin balik ke Bethlehem Bapak Ibu. Dia pingin pulang, rindu kampung halaman Bapak Ibu. Dan itu yang membuat 3 Triwira ini bertekad, nekat Bapak Ibu, menerobos yang namanya Bethlehem dan membawa air itu kepada Daud Bapak Ibu. Dan di dalam kitab Wahyu itu berkata, barang siapa bertelinga hendaklah mendengar apa yang dikatakan Roh. Baiklah kita ini hari-hari ini benar-benar menggunakan perlengkapan yang Tuhan sudah beri. Telinga kita Bapak Ibu, bukan cuma mendengar secara jasmani, tapi kita mendengar sampai ke dalam yang terdalam, yang tersirat. Yang tersirat itu kadang tidak pernah terkatakan Bapak Ibu, tapi sebenarnya kadang mungkin itu maksud yang sebenarnya Bapak Ibu. Ya, dan di Ulangan 22 ayat yang ketiga sampai ayat yang pertama, ketiga sampai yang keempat. Apa yang membuat kita ini tidak bisa mendengar Bapak Ibu? Apa yang membuat tiba-tiba jalur dari telinga tidak bisa nyampe ke hati Bapak Ibu? Yang membuat kita tidak bisa mendengar yang tersirat. Yang membuat kita miss terus Bapak Ibu. Di dalam Ulangan 22 ayat yang pertama 3 sampai 4 berkata, apabila engkau melihat bahwa lembu atau domba saudaramu tersesat, janganlah engkau pura-pura tidak tahu. Haruslah engkau benar-benar mengembalikannya kepada saudaramu. Ayat yang ketiga berkata, demikianlah harus kau perbuat dengan keledainya, demikianlah kau perbuat dengan pakaiannya, demikianlah kau perbuat dengan setiap barang yang hilang dari saudaramu, dan yang kau temui tidak boleh engkau pura-pura tidak tahu. Ayat yang keempat berkata, apabila engkau melihat keledai saudaramu atau lembunya rebah di jalan, janganlah engkau pura-pura tidak tahu. Engkau harus benar-benar menolong, membangunkannya bersama-sama dengan saudaramu itu. Bapak Ibu, ini dalam satu pasal cuma baru 4 ayat, pura-pura tidak tahu diulang berapa kali Bapak Ibu? 3 kali. Berarti itu adalah satu hal yang penting Bapak Ibu. Tuhan sangat concern dengan sikap pura-pura nggak tahu Bapak Ibu. Siapa yang pernah
melakukan ini Bapak Ibu? Mahanai memang luar biasa sih. Ya, siapa yang pernah melakukan pura-pura nggak tahu Bapak Ibu? Saya sering Bapak Ibu melakukan pura-pura nggak tahu. Ya, dan dalam pengertian-pengertian yang lain, pura-pura nggak tahu itu diartikan bisa juga ignore, mengabaikan, pura-pura nggak lihat, pura-pura nggak dengar, pura-pura menoleh ke arah yang lain, Bapak Ibu. Waktu saya baca ini, saya berkata, Tuhan, ini saya kok Tuhan. Saya banyak sekali melakukan ini. Dalam kehidupan saya sehari-hari, sering Bapak Ibu saya melakukan ini. Kadang ngomongnya apa? Lupa. Paling enak itu ngomong lupa Bapak Ibu. Dosa yang nggak bisa diapa-apain, lupa. Mau lupa itu mau apa? Gitu ya. Dan bukan cuma dalam mungkin perkataan, dengar, bahkan saya melakukan di handphone saya Bapak Ibu. Kalau ada orang yang chatnya cuma, Bu, saya, maaf ya Bapak Ibu, ini saya jujur ya Bapak Ibu ya. Bu, maaf Bu, ini udah bulan lalu ngomong hal yang sama, bulan ini ngomong hal yang sama. Bu, maaf Bu, saya belum bayar kontrakan Bu. Itu pinginnya saya pura-pura nggak baca Bapak Ibu. Pengennya pura-pura nggak baca. Oh iya nggak baca, ketumpuk chatnya gitu ya. Itu pengen Bapak Ibu saya melakukan itu. Dan ternyata pura-pura ini membuat kita ini berkali-kali kalau kita melakukan itu membuat hati kita ini tumpul Bapak Ibu. Kadang kita melakukan pura-pura nggak tahu, pura-pura nggak lihat, pura-pura nggak dengar. Cuma karena kita nggak mau repot sebenarnya. Kita nggak mau repot-repot melakukan, memilih. Waduh ini kalau ngomong nanti panjang gitu. Ya. Tapi sebenarnya kenapa kita nggak mau melakukan ini? Kita melakukan pura-pura karena kita kadang mempertahankan sesuatu Bapak Ibu dalam hidup kita. Ya, yang pertama, pura-pura tidak mendengar Bapak Ibu. Di 1 Samuel 10 ayat yang ke-27. Tetapi orang-orang Dursila berkata, masakan orang ini dapat menyelamatkan kita? Mereka menghina dia dan tidak membawa persembahan kepadanya, tetapi ia pura-pura tuli. Siapa ini yang pura-pura tuli Bapak Ibu? Saul. Dia pura-pura enggak dengar. Apa yang melatar belakangi Bapak Ibu? Saul ini pura-pura enggak dengar. Pura-pura enggak tahu karena takut, tidak siap menghadapi kenyataan yang sesungguhnya. Karena mungkin terlalu menyakitkan. Ya, Daud itu merasa diremehkan oleh orang-orang Dursila lewat nyanyiannya merendahkan Saul ketika Saul mulai dipilih menjadi raja. Saul enggak tahan Bapak Ibu ngadapin itu. Ngadepin kata-kata mungkin yang menyakitkan, ya, yang itu nyinggung sampai ke dalam hatinya, kesakitannya, nyinggung keminderannya Bapak Ibu. Dan itu membuat tiba-tiba Saul itu enggak mau dengar kata-kata itu. Terlalu sakit Bapak Ibu buat didengar. Ya. Terlalu sakit untuk didengar. Orang itu cenderung mendengar apa yang mau didengar. Yang tidak mau didengar, dilupakan Bapak Ibu. Saya juga kok Bapak Ibu, saya kadang pura-pura tidak dengar. Ya, kadang kalau ada orang yang ngomong tentang sesuatu yang nyakitin, ya, tapi itu benar, itu adalah kebenaran Bapak Ibu. Kadang saya milih untuk tidak sampai mendengarkan Bapak Ibu. Hanya sekedar melihat dan ada di sana Bapak Ibu. Kenapa? Tidak tahan. Yang di dalam hati ini tidak tahan. Dengan kelemahan, dengan kesakitan, kita di titik yang itu, jangan ditoel pokoknya di titik yang itu. Jangan ngomong di titik yang itu. Itu membuat Saul pura-pura tuli Bapak Ibu. Waktu orang Dursila bilang, bisa gak sih dia mimpin kita jadi raja? Kalau Saul ini tidak punya masalah di titik itu Bapak Ibu. Saul akan dengan mudah berkata,
yang memilih Tuhan, yang mengurapi aku adalah Tuhan. Dan dia bisa mengcounter semuanya Bapak Ibu. Tapi karena bermasalahnya di situ Bapak Ibu, di hatinya. Itu membuat Saul tiba-tiba shutdown, ignore di situ, denial Bapak Ibu. Dan pura-pura tidak dengar. Bahayanya adalah tidak pernah dibereskan. Itu yang membuat Saul tidak bisa menyelesaikan sampai akhir loh Bapak Ibu. Masalahnya itu aja, tidak aman dengan Daud Bapak Ibu. Sampai akhir hidupnya Tuhan itu ngomong sama Saul, kamu diurapi menjadi raja. Siapa yang mengurapi Saul menjadi raja Bapak Ibu? Siapa yang mau? Tuhan. Tapi Saul gak bisa menyelesaikan karena apa? Dia tidak bisa menghadapi. Dia tidak bisa menghadapi apa yang harus dia dengar. Apa yang harus dia selesaikan. Apa yang harus dia bereskan. Dan hari itu yang dilakukan Saul apa? Pura-pura tuli. Membuat tumpul Bapak Ibu di hatinya. Hari itu membuat Saul sepanjang hidupnya cuma ngejar-ngejar Daud Bapak Ibu. Enggak menyelesaikan bagiannya menjadi raja. Mari kita belajar yang kedua. Pura-pura enggak melihat. Di Lukas 10 ayat 31 sampai 32. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Ini cerita tentang Samaria, betul Bapak Ibu. Orang yang hari itu ada orang yang dirampok, ya, hampir mati. Ya. Dan Tuhan memberikan perumpamaan, cerita, dan berkata, kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Dan melihat orang itu, melewatinya dari, saya enggak nyinggung imam atau apapun Bapak Ibu ya, ini firman Tuhan, basicnya firman Tuhan Bapak Ibu ya. Tapi ini peringatan, Tuhan pakai kita semua, imam-imamnya. Orang-orang dikatakan di situ Lewi, melewatinya dari seberang jalan. Memilih, Tuhan itu mau kita untuk memilih, peduli dengan kebutuhan orang lain Bapak Ibu. Empati akan menimbulkan hati yang tidak tumpul Bapak Ibu. Membuat kita bisa mendengar sampai yang tidak terdengar sekalipun. Kita bisa mendengar Bapak Ibu. Karena di dalam Matius juga berkata, karena semakin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin Bapak Ibu. Jangankan melakukan empati Bapak Ibu. Saya aja kadang kalau mau amprokan, Bapak Ibu tahu amprokan? Mau amprokan dengan orang yang hari itu saya nggak kepingin ngomong sama dia. Udah lihat saya dari jauh Bapak Ibu. Ya meskipun saya minus-minus saya masih bisa lah Bapak Ibu ya. Saya melihat dari jauh, saya milih belok Bapak Ibu. Meskipun nggak ada kepentingannya, belok nggak ada kepentingannya. Kepentingannya saya mau ke sana. Tapi karena saya tidak mau ngelihat, saya melewati dari seberang jalan Bapak Ibu. Saya belok Bapak Ibu. Milih untuk belok. Ya, dan sebentar Bapak Ibu. Dan di ayat selanjutnya berkata di Lukas 10 ayat 35 sampai 33 sampai 35. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, rawatlah dia, dan jika aku belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantikannya waktu aku kembali. Lihat Bapak Ibu, seorang Samaria ini. Ketika dia
Tidak memilih untuk cuma melewati dari seberang jalan. Dia memilih untuk mendatangi orang itu. Apa yang menggerakkan Bapak Ibu? Karena belas kasihan. Pura-pura tidak melihat, itu karena gak ada belas kasihan berarti ya. Bukan Bapak Ibu ya. Tapi salah satunya juga karena itu Bapak Ibu. Dan kalau kita seperti orang Samaria ini memilih mendatangi orang yang terluka ini, panjang gak Bapak Ibu jadinya? Apakah cuma didatangi, didoakan, terus selesai? Enggak Bapak Ibu, panjang sekali. Setelah itu apa? Pergi, membalut luka-lukanya, disirami dengan minyak anggur, dinaikkan ke atas keledainya, terus dibawa ke penginapan, bayar penginapannya pula Bapak Ibu. Ketika kita diizinkan untuk melihat sesuatu Bapak Ibu, mungkin dalam hidup kita, dalam orang-orang yang ada di sekitar kita, ya. Tuhan itu mau untuk memunculkan, mau Bapak Ibu, untuk supaya hati kita ini tidak pernah tumpul. Tapi supaya hati kita ini, dari apa yang kita lihat, kita melihat dari kacamata Tuhan, dari mata Tuhan, yaitu apa? Belas kasihan Bapak Ibu. Panjang sih Bapak Ibu runtutannya, kalau udah mulai mau membantu itu panjang, betul? Ya, saya kalau ada yang telepon malam-malam Bapak Ibu, ya, bisa pura-pura enggak ngangkat, bisa Bapak Ibu ya, tidur bisa. Tapi saya bersyukur Tuhan itu melatih lah Bapak Ibu. Setiap kali ada telepon malam-malam, Bu, saya sakit. Berangkat ke klinik Bapak Ibu, mau jam berapapun Bapak Ibu. Itu belajar enggak pura-pura, enggak ngangkat telepon juga Bapak Ibu ya. Belum itu yang sakit. Belum nanti orang kalau meninggal itu memang bisa milih jam Bapak Ibu ya. Jam berapapun Bapak Ibu. Ya. Mendoakan orang sakit jam berapapun juga, orang itu kalau udah punya kebutuhan, enggak peduli jam berapapun Bapak Ibu. Dia akan nelpon. Dan ini latihan Bapak Ibu buat saya untuk enggak bisa pura-pura Bapak Ibu. Tapi apa? Tuhan itu belajar naruh belas kasihan Bapak Ibu dalam hidup saya. Saya ini orang yang paling cuek sebenarnya Bapak Ibu. Enggak pedulian Bapak Ibu ya. Tapi Tuhan itu ajarin untuk saya melakukan itu dari hari ke hari. Saya punya banyak pengalaman Bapak Ibu. Tentang enggak pura-pura enggak melihat ini Bapak Ibu. Saya punya banyak pengalaman. Ya. Tapi Tuhan itu berkata seperti ini di Yakobus 2 ayat 13. Jika kamu tidak menunjukkan belas kasihan kepada orang lain, Allah juga tidak menunjukkan belas kasihan kepadamu apabila Ia menghakimi kamu. Ini awal-awal Tuhan ajarin saya Bapak Ibu. Melinda, kamu itu juga karena belas kasihan orang lain. Ini yang pertama kali, mungkin waktu pertama kali saya melakukan, saya enggak benar-benar ada belas kasihan Bapak Ibu dalam hidup saya. Yang pertama mungkin karena tugas. Lebih banyak cuma karena tugas Bapak Ibu. Tapi ketika saya mulai terus melakukan dan minta sama Tuhan untuk terus diberi pengertian, buka hati, dengarkan lebih lagi, melihat lebih lagi, maka Tuhan mulai taruh Bapak Ibu. Dan itu membuat saya enggak bisa nolak kok Bapak Ibu. Enggak bisa nolak bukan cuma karena tugas, enggak bisa nolak bukan karena terus bersungut-sungut, marah atau apapun, enggak. Tapi karena mengerti Bapak Ibu. Enak loh Bapak Ibu kalau karena mengerti. Sebenarnya orang Samaria ini juga melakukan itu karena apa? Orang imam aja lewatin.
orang Lewi aja lewatin Bapak Ibu. Karena apa? Dari hati nurani. Betul Bapak Ibu? Dari hati nuraninya. Ya. Dan Roh Kudus itu kerjanya di mana Bapak Ibu? Di dalam hati kita. Ya. Kalau kita banyak mengignore, kita banyak tumpul Bapak Ibu, ya, itu akan membuat kita tidak bisa dengar Bapak Ibu. Apa yang sebenarnya Tuhan mau. Hari itu waktu acara retret Bapak Ibu. Wah itu kan sibuk-sibuknya. Semua sibuk Bapak Ibu kalau retret. Bagian kita itu mengantarkan, menjemput dan mengantar ya hospitality ya. Terus mengantar menjemput kemana Bapak Ibu? Ke airport. Ya ke airport, ke stasiun, ya kapal Bapak Ibu ya itu semuanya. Ya. Dan sebenarnya ini combine Bapak Ibu ya, antara melihat tapi juga mendengar. Dan hari itu sebenarnya acaranya udah selesai, ya retret udah selesai. Kalau retret udah selesai, bagian acara udah selesai, tinggal beres-beres. Bagian kita nganterin Bapak Ibu, belum selesai, masih nganterin ke airport, masih nganterin ke kapal, masih nganterin ke stasiun Bapak Ibu. Jam berapapun jadwalnya, apalagi yang daerah timur-timur itu Bapak Ibu, ya itu bisa subuh. Ya, itu terus kalau kapal itu bisa nanti seminggu berikutnya gitu ya. Dan saya itu punya satu driver Bapak Ibu namanya Pak Cipto ya. Hari itu kalau saya lihat jadwal semuanya waktu saya breakdown saya lihat semuanya. Hari itu ada yang harus diantar 1:30 pagi Bapak Ibu. Dan sebenarnya yang diantar 1:30 pagi ini cuma 2 orang. Cuma 2 orang Bapak Ibu. Dan hari itu saya itu sempat gini, kasihan juga nih ya Pak Cipto ya, jam 1:30 pagi, karena udah gak berhenti Bapak Ibu dari pagi. Ya, kalau nganter 1:30 pagi, ya cuma 2 orang. Tapi di dalam hati saya itu gini, Pak Cipto aja. Saya akhirnya, saya kasihan sih Bapak Ibu, tapi saya ngomong sama Pak Cipto, Pak Cip, kamu hari ini nganter jam 1:30 jadwalmu, jam 1:30 pagi. Puji Tuhan Bapak Ibu ya. Saya enggak cuma dipelototin hari itu ya, tapi Pak Cipto bilang, "Iya Kak Mel." Dan mulailah dia nganter Bapak Ibu. 1:30 beneran Bapak Ibu saya lihat cuma 2 orang, deal Bapak Ibu 2 orang. Ya, itu bisa kalau naik Grab bisa ya, ke bandara bisa Bapak Ibu. Tapi mari kita belajar buat mendengarkan Tuhan. Saya itu sempat ngerasa, aduh sayang tenaganya sih sebenarnya. Tapi ya sudahlah gitu. Dan ternyata Bapak Ibu, waktu selesai nganter, ini yang ajaib Bapak Ibu ya. Selesai nganter, orang yang nganter itu ngasih handphone Bapak Ibu ke Pak Cipto. Kasih handphone. Dan dia bilang gini, terima kasih ya Pak. Jam segini Bapak antar saya. Yang dapat berkatnya siapa Bapak? Pak Cipto. Ya. Karena apa? Mendengar. Karena apa? Mendengar hari itu dia menurut saya capeknya hilang Bapak Ibu. Ya. Mendadak capeknya hilang. Ya. Dari telinga buka jalur ke hati. Akhirnya mulai Bapak Ibu apapun, mau jam berapapun Bapak Ibu. Pak Cipto sekarang yeser Bapak Ibu. Mau loh, tapi hatinya udah berubah. Ada HP, enggak ada HP tetap yeser. Karena apa? Belajar Bapak Ibu. Karena belajar. Ya, mau dapat apapun atau enggak dapat, sekarang jam berapapun sudah mau melakukan dengan hati. Itu cara Tuhan Bapak Ibu. Bisa kok hari itu Pak Cipto pura-pura enggak baca chat saya. Saya enggak pernah telepon Bapak Ibu. Kalau enggak benar-benar gimana saya enggak pernah telepon. Saya chat, Pak Cipto itu cepat banget Bapak Ibu jawab saya. Dan dia enggak pernah, dan buat saya dia hari itu enggak bisa pura-pura enggak baca, bisa Bapak Ibu. Bisa banget. Saya kadang ngechat cuma baru jam 12 malam saya baru ngechat. Ya. Untuk nganter jam 1:30 kadang. Ya. Tapi itu membuka sesuatu di dalam hatinya. Ya. Dan
selanjutnya Bapak Ibu, melihat dengan hati mengubah hidup dalam sekejap mata. Di Lukas 19 ayat 3 sampai 5 berkata seperti ini. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Tetapi ia tidak berhasil karena banyak orang, sebab badannya pendek. Maka berlari ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang lewat di situ. Ketika Yesus sampai di tempat itu, dia melihat ke atas dan berkata, "Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Ada kata melihat hari itu Bapak Ibu. Kita tahu Sakeus itu orang kaya dari Yeriko. Ya, dia orang kaya, ya, dia kepala pajak lah istilahnya Bapak Ibu ya. Kepala pajak itu salah satu orang yang terkaya Bapak Ibu ya. Dan keinginannya cuma satu. Hari itu dia pingin melihat orang apakah Yesus itu. Kayak apa sih Yesus ini? Ya. Tapi dia gak mau cuma sekedar melihat. Dia mau melihat yang paling dalam. Dia mau melihat benar-benar Yesus ini siapa. Bukan cuma sekedar melihat keajaiban yang Yesus buat. Tapi dia mau benar-benar melihat pribadi Yesus ini seperti apa. Ketika kita mau benar-benar melihat, ini melampaui semua keterbatasannya. Ini orang pendek Bapak Ibu. Dan yang Sakeus lakukan hari itu apa? Manjat pohon. Manjat pohon Bapak Ibu. Itu satu-satunya menurut saya yang menarik perhatian Yesus. Manjat pohon. Orang paling kaya pakai baju bagus Bapak Ibu. Orang kalau kaya kan enggak mungkin pakai baju biasa ya. Enggak mungkin pakai jeans-jeansan biasa. Hari itu dia pakai baju mungkin jubahnya dia paling bagus lah Bapak Ibu. Tapi lari, ngapain? Manjat pohon. Bayangin manjat pohon. Ya hari ini semua bawa baju bagus kan ya. Pakai jas, ya pakai dress ya. Pengen lihat Yesus kayak Sakeus, ada enggak yang kira-kira manjat pohon Bapak Ibu? Tapi Sakeus hari itu pakai baju bagus. Dia manjat pohon untuk apa? Melihat Yesus. Yesus tahu, Bapak Ibu, ada yang melihat dia dengan mata yang biasa, Bapak Ibu. Maka hari itu Yesus pun melihat Sakeus. Yesus bukan cuma sekedar melihat orang kecil yang manjat pohon, tapi Yesus melihat yang paling dalam hati Sakeus. Dia pingin kenal Yesus. Dia pingin kenal pribadi Yesus. Dan hari itu Yesus bilang, "Sakeus, ayo turun. Aku mau menumpang di rumahmu." Rumah itu bicara sesuatu yang pribadi Bapak Ibu. Dan Yesus melihat kedalaman hati Sakeus yang pingin kenal Yesus secara pribadi. Hari itu Yesus bilang apa? "Aku mau ke rumahmu. Aku mau masuk dalam hatimu lebih lagi. Izinkan aku berbicara lebih lagi dalam hatimu. Nanti aku mau berbicara tentang apapun dalam ruang di hatimu." Itu sebenarnya yang lebih dalam lagi Bapak Ibu. Makanya hari itu sampai tatapan Yesus itu membuat Sakeus berkata apa? Waktu sampai di rumahnya, Sakeus bilang apa? "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Ini mengubah hidup seorang dalam sekejap mata loh Bapak Ibu. Melihat yang terdalam, itu mengubah hidup orang dalam sekejap mata Bapak Ibu. Bayangkan Sakeus orang paling kaya, kerjaannya apa Bapak Ibu? Mungut pajak.
Tapi hari itu dia seolah-olah melepaskan loh Bapak Ibu pekerjaannya. Ya, ngelepasin duitnya Bapak Ibu. Yang paling sulit Bapak Ibu dalam hidupnya, kebanggaannya. Ya, dikembalikan berapa? Kalau diperas 4 kali lipat. Ini enggak kaleng-kaleng Bapak Ibu ngembaliinnya. 4 kali lipat. Makanya Tuhan bilang apa? Ada keselamatan. Tiba-tiba ada keselamatan di rumah Sakeus. Kalau orang yang hanya cuma melihat, bukan melihat Yesus Bapak Ibu. Semua orang yang ada di sana ngelihatnya Sakeus. Waduh, dia menumpang di rumah orang berdosa. Yang dilihat apa? Orang berdosa. Jangan salah melihat Bapak Ibu. Kalau kita diberikan mata, bukan cuma mata jasmani. Mari kita melihat dengan mata kita yang terdalam Bapak Ibu, mata ilahi. Mari melihat dari cara Tuhan Bapak Ibu. Kalau kita cuma melihat dari cara kita seperti orang kebanyakan. Ngomong Sakeus cuma apa? Orang berdosa Bapak Ibu. Tapi hari itu Yesus melihat yang beda. Waktu Yesus melihat Sakeus di atas pohon, dia melihat seseorang yang hatinya bisa dirubah. Dia melihat hari itu, Yesus melihat ada keselamatan Bapak Ibu yang Tuhan bisa buat lewat Sakeus untuk seisi rumahnya Bapak Ibu. Mari kita melihat dari cara Tuhan Bapak Ibu. Hari itu saya ini dapat tugas buat bikin KKR 20.000 Bapak Ibu, 30.000 di tempatnya Larantuka Bapak Ibu, ya, di NTT. Saya bingung Bapak Ibu, aduh gimana caranya. Ya, ini waktu benar-benar awal-awal Bapak Ibu. Saya pikir NTT daerah Kristen. Ternyata kalau Larantuka daerahnya Katolik Bapak Ibu. Saya bawa surat masuk ke dinas pendidikan. Dinas pendidikan sudah dengan mudah Bapak Ibu ngasih. Boleh masuk ke sekolah-sekolah. Boleh silahkan masuk ke semua sekolah. Sampai di sekolahnya kehambat Bapak Ibu semuanya. Hari itu baru pertama kali Bapak Ibu surat dinas pendidikan tidak laku Bapak Ibu. Kenapa? Karena sekolahnya kebanyakan sekolah apa? Katolik. Dan buat mereka yang paling sakti adalah surat dari keuskupan. Surat dari gereja Katolik Bapak Ibu. Waduh, ini saya harus masuk kemana? Uskup. Ya. Uskup wilayah situ, yang paling tinggi Bapak Ibu. Nanti di bawahnya uskup ada wilayah-wilayah lagi gitu Bapak Ibu ya. Waduh, kalau satu-satu gak cukup waktunya ya. Harus ke uskup yang paling tinggi ini. Waktu saya datang ke sana pertama kali ngasih surat Bapak Ibu. Ya prosedural tetaplah, semuanya tetaplah. Tapi begitu nyampe, uskupnya cuma lihat saya sebentar, terus gini, besok balik lagi. Saya baca suratnya, besok balik lagi ya. Kayak Mir, ecok-ecok. Besok balik lagi ya pokoknya. Saya bilang, baik besok balik lagi. Saya bilang, ini harus besok ini ya. Kalau enggak ada waktu ini harus besok. Terus saya ini terus, Tuhan ini gimana Tuhan? Harus kayak apa Tuhan? Kalau lewat jalur biasa, enggak mungkin. Tuhan tolong Tuhan, gimana Tuhan? Saya ini lagi mau ngurus sound system Bapak Ibu. Mau beda kota karena Larantuka kecil Bapak Ibu. Sound systemnya nyewa di kota lain yang lebih besar. Saya ini lagi di tengah jalan, terus tiba-tiba lihat tukang jualan burung Bapak Ibu. Terus Tuhan tuh bilang gini, berhenti, beli burungnya. Saya ini mau ngurus sound system, bingung buat izin besok ketemu uskup. Ini kok beli burung, nyambung gak sih ini ya? Gak nyambung ini kayaknya. Tapi ya sudahlah, ya saya berhenti. Apa sih salahnya ya? Ya udahlah saya berhenti. Ya saya saking desperate-nya Bapak Ibu ya, saya berhenti, saya tuh ngasih gelang Bapak Ibu sampean ya, sama orang yang jual burung ini, sambil ngobrol, saya kasih gelang, tiba-tiba orang yang jual burung ini gini, Ibu mau yang mana?
Saya lihat-lihat, saya gak ngerti juga burung kayak apa, warnanya apa saya juga gak ngerti. Yang harus dipilih yang kayak apa. Ya sudahlah, saya pilih yang paling warna-warni pokoknya. Ya, yang itu gitu ya. Terus akhirnya dimasukkan di sangkar dan orangnya bilang gini, udah buat ibu aja. Saya juga bingung, ya terima kasih ya Pak. Gelang ditukar dengan burung Bapak Ibu ya. Ya sudahlah, saya bawa ya. Saya bilang gini, jangan mati kamu ya. Pokoknya kamu harus ikut saya keliling hari ini. Ya, saya enggak ngerti gimana. Tapi terus setelah saya selesai ngurus sound system, saya mulai gini, burung diapain Tuhan? saya baru, burung diapain Tuhan? Kasih ke uskup besok. Waduh, gak lucu. Hari kemarin bawa surat, hari ini bawa burung. Ya sudahlah saya pikir ya. Apa salahnya kalau ditolak? Ya sudah, toh kenal nanti cuma sekali ini saja ya. Ya sudah ya. Saya sih kepinginnya pakai kacamata hitam Bapak Ibu. Malu sebenarnya ya. Nenteng burung bawa ke keuskupan ya. Tapi hari itu begitu parkir mobil, saya lihat uskupnya ini sedang ketemu orang lain, duduk-duduk di, ya keuskupan tuh kan gede banget ya, ada tamannya gitu. Dia duduk-duduk di sana Bapak Ibu ya. Saya ngelihat dari jauh, oh ini potongan uskupnya ini ya. Saya ini mau turun itu kayak gimana gitu Bapak Ibu ya. Bukan karena saya turunnya, nenteng burung ini loh Bapak Ibu ya. Tapi begitu saya turun, ya udahlah saya bawa. Uskupnya itu arahnya itu ke sini Bapak Ibu duduknya, ke arah saya datang. Ya. Begitu saya keluar dari mobil, dia masih nggak bereaksi Bapak Ibu. Begitu saya keluarin burung, berdiri Bapak Ibu, si uskup. Ditinggallah tamu yang sebelumnya, langsung jalan ke arah saya. Ibu yang kemarin ya, betul Pak Uskup, saya ibu yang kemarin yang bawa surat yang mau minta izin buat masuk ke sekolah-sekolah Katolik semua yang dipimpin sama uskup. Oh iya, nanti suratnya saya kasih. Terus pertanyaan berikutnya, itu burung buat saya? Saya bilang, betul, saya sampai lupa kalau nenteng burung Bapak Ibu ya. Saya bilang, betul Pak Uskup, ini burung buat Pak Uskup. Oke, ayo silakan duduk. Tamunya dikacangin Bapak Ibu. Yang nggak bawa burung dikacangin Bapak Ibu. Yang bawa burung dapat privilege Bapak Ibu. Saya diajak ngomong, ya, kemudian langsung ngomong sama sekretarisnya. Keluarin semuanya surat. Umumkan ke semua gereja, umumkan ke semua sekolah, nanti muda-mudi Katolik semuanya suruh bantu ibu ini untuk KKR-nya. Hari itu Bapak Ibu, pertama kalinya saya kerja bukan dengan gereja Kristen Bapak Ibu. Semuanya Romo pakai baju panjang-panjang Bapak Ibu ya, dan semuanya yang bantuin adalah muda-mudi Katolik Bapak Ibu. Dan KKR bener 20.000 itu sekolah, ndak ada yang tertutup. Begitu uskup kasih surat, ndak ada yang berani Bapak Ibu nggak terima semua kepala sekolah. Tapi yang paling tahu, yang paling dalam Bapak Ibu, kalau uskup suka burung siapa Bapak Ibu? Tuhan Bapak Ibu. Mendengar yang terdalam, saya sih sebenarnya ndak kepingin bawa Bapak Ibu. Takut mati Bapak Ibu, saya itu kalau melihara apapun, mati Bapak Ibu. Ikan aja mati Bapak Ibu. Ya. Soalnya dikasih susu sama Jadi ya, dicemplung ya. Enggak. Tapi kelinci ya mati gitu ya. Tapi ya yang paling terdalam, yang paling tahu siapa? Tuhan Bapak Ibu. Enak gak Bapak Ibu? Kalau kita bisa mendengar yang terdalam Bapak Ibu. Hari itu waktu di Israel, di Nebo Bapak Ibu. Ini adalah mungkin tempat yang terakhir waktu di Israel. Perjalanan yang kemarin ke Israel. Sebelum kita kembali ke airport, kita ke Nebo Bapak Ibu. Dan begitu nyampe di Nebo,
yang bis raja masuk ke dalam dan kita kebaktian di ruangan Bapak Ibu di dalam. Dan begitu saya masuk, mulai kita nyembah Tuhan. Saya tahu Bapak Ibu ada satu sosok yang datang, itu Musa Bapak Ibu. Dan Musa ini kayak cerita Bapak Ibu. Satu hal, dia itu berkata gini, aku itu tidak selesai bukan karena kemarahan, bukan cuma ini loh, karena mukul batu itu bukan. Bukan itu. Tapi hari itu, aku sudah tidak melihat Tuhan lebih daripada yang lain. Hari itu mataku lebih tertuju pada 2 juta umat Israel ini. Sehingga itu jadi beban. Sehingga itu tiba-tiba ada hati yang menyebalkan di dalam. Karena perbuatan dari 2 juta umat Israel ini. Saya itu melihat Bapak Ibu, menurut saya tidak sekali Musa itu mukul batu ngeluarin air. Benar gak sih Bapak Ibu? 40 tahun bangsa Israel, tidak mungkin minum cuma sekali Bapak Ibu. Ngeluarin mukul batu, ngomong sama batu. Itu menurut saya berkali-kali Musa ngomong sama batu. Dan berkali-kali pula dalam kesetiaannya Tuhan ngeluarin air kok Bapak Ibu dari batu. Semudah itu sebenarnya. Tapi hari itu Musa berkata, mataku ini sudah tidak melihat Tuhan lebih daripada yang lain. Mataku ini ngelihat 2 juta umat Israel ini lebih daripada Tuhan. Itu yang membuat akhirnya Musa ini marah dan mukul batu itu Bapak Ibu. Bukan tentang kemarahannya, tapi hari itu perjanjian dengan Tuhan. Face to face melihat Tuhan. Mari kita melihat Tuhan lebih Bapak Ibu. Di ayat yang selanjutnya berkata, di Wahyu 3 ayat 18. Dan belilah minyak untuk menggosok matamu, supaya engkau dapat benar-benar melihat. Mari kita minta Bapak Ibu. Ternyata minyak untuk menggosok mata itu beli Bapak Ibu. Beli itu ada sesuatu yang kita harus keluarkan. Mari minta Bapak Ibu sama Tuhan. Mungkin kadang kita harus melihat yang tidak enak. Mendengar yang tidak enak. Melakukan yang kita tidak pingin Bapak Ibu. Tapi mari kita belajar untuk menggosok mata kita ini. Supaya kita benar-benar bisa melihat apa yang ada di kedalaman hati Tuhan. Apa yang ada di kedalaman hati pemimpin kita. Apa yang ada di kedalaman hati orang-orang yang ada di sekitar kita Bapak Ibu. Bahkan sampai anak buah kita Bapak Ibu. Dan di Efesus 3 ayat 20 berkata seperti ini. Namun bagi dia yang berkuasa untuk melakukan di atas segalanya. Jauh melebihi apa yang kita minta atau pahami sesuai dengan kuasa yang bekerja di dalam kita. Bapak Ibu, Tuhan itu memberikan kuasa Bapak Ibu di dalam kita. Tuhan memberikan kuasa otoritas apapun di dalam kita. Tapi kita percaya Bapak Ibu, Dia Tuhan yang berkuasa untuk melakukan di atas segalanya jauh melebihi apa yang kita minta dan kita pahami. Amin Bapak Ibu. Bagian kita belajar untuk mendengar, melihat sampai yang di kedalaman hatinya. Bagian Tuhan menggenapkan Bapak Ibu. Ternyata bagian kita mendengar dan melihat. Itu loh bagian yang 0,0001 itu tadi loh Bapak Ibu. Ya. Hari ini ada satu yang saya mau bagikan Bapak Ibu. Saya minta tolong penari. Cintara tadi ada. Yang tadi aku kasih.
minta tolong penari bagiin, minta waktunya Bapak Ibu, maaf tadi saya agak terlambat jadi nggak sempat bagi di bawah. Tas merah tadi, ya. Minta tolong penari bagiin ke semuanya. Bapak Ibu, bagian Bapak Ibu duduk aja Bapak Ibu ya. Bagiannya duduk aja, nggak usah berdiri Bapak Ibu. Nanti bagian penari bagi Bapak Ibu. Ya. Mendengar Bapak Ibu. Jadi jangan berdiri Bapak Ibu ya. Bagian Bapak Ibu duduk aja. Ya. Ini hanya untuk mengingatkan kok Bapak Ibu. Kalau kepinginan saya cari yang lebih kecil lagi Bapak Ibu. 0,00001 gitu. Yang cuma 1 titik mungkin Bapak Ibu ya. Tapi karena enggak ada, jadi 0,001 ya, setitik itu Bapak Ibu ya. Itu bagian kita Bapak Ibu. Dan di situ ada tulisan love Bapak Ibu. Bagian kita melakukan, mendengar, melihat. Dengan apa Bapak Ibu? Dengan cinta Bapak Ibu. Lambang Mahanaim apa sih Bapak Ibu? Cinta ya. Biar selamanya kita mendengar, melihat, melakukan. Dengan apa Bapak Ibu? Cinta. Cuma 0,001 itu Bapak Ibu bagian kita. Tapi lihat, Tuhan mengerjakan jauh lebih besar Bapak Ibu. Yang bahkan kita tidak pernah pikirkan, tidak pernah kita lihat, tidak pernah timbul dalam hati kita. Itu yang Tuhan berikan Bapak Ibu. Buat setiap kita. Buat setiap kita Bapak Ibu. Tapi ada bagian kita juga. Belajar Bapak Ibu. Untuk jangan pura-pura gak lihat. Jangan pura-pura gak dengar. Jangan pura-pura gak tahu Bapak Ibu. Tapi mari mempertajam. Kalau sesuatu datang kepada hidup kita. Belajar. Tidak pernah kebetulan Bapak Ibu. Tapi Tuhan mau untuk kita mulai mendengar, melihat dari hati. Semuanya udah dapat? Oh belum ya. Yang belum dapat boleh angkat tangan aja. Nanti penari akan membagikan. Angkat tangan aja Bapak Ibu. Jangan diturunkan dulu sampai dapat ya. Ada satu lagu Bapak Ibu yang terus ada di dalam hati saya Bapak Ibu. Termeterai, apa sih lagunya? Di pusat hatimu. Lagunya Pilar Bapak Ibu. Mari kita nyanyikan. Bapak Ibu boleh angkat itu di hadapan Tuhan, boleh taruh di hatimu.